Oke, dalam hitungan ketiga guys, kalian harus subscribe. 1, 2, 3, go subscribe, subscribe guys, subscribe. Halo semua teman-teman sebangsa dan setanah air. Apa kabar kalian semua? Makasih yang udah bergabung di channel gua, Andi Raskal di sini guys. Jangan lupa di subscribe channel gua dulu ya. Jadi kita udah hampir sebulan nih guys berada di situasi wabah virus seperti ini nih guys. Yang pasti ini adalah situasi yang terberat buat kita semua di Indonesia, di mana aja kalian berada, di luar negeri sekarang, terutama di Amerika. Ini kita di Amerika, yang di Amerika udah menjadi peringkat nomor 1 nih guys di wabah virus ini guys. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat semua. Jaga diri kalian baik-baik ya. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Jadi ikuti peraturan pemerintah guys. Langsung aja kita mau ini nih bagi-bagi info buat kalian semua tentang sekarang kan, kalau kalian dengar di New York nih, di Amerika ini kan memang udah terbesar nih ya di dalam kasus wabah virus ini. Jadi termasuk peringkat yang pertama mungkin ya kalau kita udah lihat informasinya. Maka terutama di New York guys, kita mau coba bagi-bagi informasi kepada kalian nih, teman-teman kita di New York, gimana keadaan mereka. Yuk kita langsung saksikan video gua yang di sana di New York. Udah ada Mbak Maya Naratama, teman kita juga. Mereka mau bagi-bagi informasi gimana keadaan mereka di New York. Juga ada Bang Modi Tanker di sana. Kita panggilnya di sini Gesper. Jadi kita saksikan dulu videonya mereka ya. Let's go guys, check it out guys, jangan kemana-mana. Guys, sekarang kita mau lihat gimana kota New York yang menjadi zona merah di Amerika guys. Ya, let's go, kita ke New York guys, let's go. Halo Andi, ya betul, sekarang New York City suasananya sepi banget karena memang kita tidak boleh keluar rumah untuk sesuatu yang nggak perlu atau nggak penting banget. Jadi kita hanya boleh ke grocery store, ke farmasi, atau ke rumah sakit memang kalau diperlukan sekali, kalau emergency. Tapi kalau misalnya semua itu masih bisa di handle melalui telepon, kita bisa telepon ke dokter kita masing-masing. Saat ini di New York sudah berlaku
jam malam istilahnya. Jadi jam 8 malam kita tidak boleh keluar rumah lagi dan kita harus stay di rumah. Kenapa sih kita perlu melakukan social distancing dan stay home? Karena dengan melakukan social distancing itu kita berarti peduli dengan orang lain. Karena ternyata apa? Kita sehat, tapi kita bisa menjadi carrier dari virus ini. Walaupun kita melihat bahwa saya sehat kok, saya nggak sakit. Ya betul, tapi kita nggak pernah tahu kalau ternyata virus itu ada di tubuh kita. Dan kita bisa membawanya atau mentransfernya ke orang lain yang mempunyai daya kekebalan tubuh yang mungkin lebih rendah dari kita. Nah, makanya perlunya social distancing dan stay home itu adalah kita juga care dengan orang lain dan kita bisa menyelamatkan hidup orang lain. Itu sih menurut saya. Kemarin ini saya mempunyai pengalaman belanja di pertokoan ya. Ternyata sekarang ini untuk belanja aja itu effortnya cukup besar karena pertama kali itu mental tuh harus disiapin banget bahwa kita akan keluar dan kita tidak tahu apa yang terjadi karena virus ini tuh nggak kelihatan. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, pakai masker, pakai glove, ya kan. Terus begitu sampai di tempat pertokoan perjuangan belum selesai karena ternyata antriannya panjang. Kenapa antriannya panjang? Karena di dalam dibatasi pengunjungnya. Jadi kita mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa masuk ke dalam toko dan yang selebihnya ngantri di luar. Setelah yang di dalam keluar, baru sebagian bisa masuk lagi ke dalam. Saya rasa itu cukup efektif ya, karena kita di dalam jadi tidak crowded dan kita bisa tenang untuk belanja. Cuman memang rasa was-was itu tetap ada, karena sekali lagi saya bilang virus itu nggak ketahuan ada di mana. Nah, begitu selesai pulang, semua barang-barang dibersihkan, baju yang dipakai ditaruh di keranjang cucian, juga masker, mandi, sampai cuci rambut. Kayaknya kenapa ya segitu parnonya gitu. Sebenarnya itu hanya untuk menghindari aja sih, menghindari jangan sampai ada virus yang ikut atau nempel di badan kita. Kalau ditanya emang benar bisa nempel di baju atau apapun yang lain, kita nggak pernah tahu. Tapi untuk mengantisipasinya, saya berusaha untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi. Pertokoan juga sekarang mulai membuat atau membatasi kasir dengan pengunjungnya dengan memakai kaca. Contohnya seperti yang ada di dalam video yang saya kirimkan ini. Jadi mereka tidak berinteraksi langsung dengan kita, which is buat saya merasa aman juga karena saya kan nggak tahu apakah kasirnya juga sehat atau enggak ya. Ya mudah-mudahan keadaan seperti ini bisa selesai atau berakhir dengan segera supaya kita bisa beraktivitas normal kembali. Yang pasti saya hanya mengingatkan bahwa kita harus menjaga kesehatan kita bagaimanapun bentuknya, mungkin minum vitamin C ya kan, terus selalu cuci tangan. Dan kalau memang nggak ada keperluannya, mendingan di rumah aja. Di rumah itu banyak juga kok kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan mungkin ini waktunya untuk bersih-bersih rumah kali, ya kan? Mensortir baju-baju yang nggak perlu dipakai, atau masak. Nah, contohnya seperti saya nih, karena beberapa pekerjaan jadi cancel atau postpone, akhirnya jadi rajin ke dapur. Mencoba macam-macam resep masakan atau hal-hal yang segala hal yang pengen saya lakukan yang selama ini mungkin tidak ada waktu untuk melakukannya. Nah, mudah-mudahan tips ini berguna untuk yang lainnya. Stay healthy and stay safe. Ya, harapan saya semoga virus corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas kembali dan bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal kembali. Untuk itu tetap harus semangat, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker bila ingin pergi keluar, walaupun jarak perginya juga cuma dekat ya, tetap aja harus menggunakan masker, pakai glove, dan menjaga jarak dengan orang lain. Itu saja sih yang saya harapkan, dan semoga kita semua sehat, selamat, dan terlindung dari COVID-19 ini.
Sambil mikir mana yang kira-kira masuk ke dalam freezernya ya. Ini saya berada di kota New York, tepatnya di Queens, New York. Ini daerah Roosevelt, nearby Elmer Hospital. Hari ini New York punya case sudah COVID-19, sudah hampir 131.000 orang yang kena. Dan meninggal sudah 4.750 orang. Ini benar-benar sangat-sangat mengerikan. Dan kita akan melihat ini salah satu toko karena semua Asian Store sudah tutup. Ini kita melihat salah satu toko yang antrinya sangat luar biasa, saudara, untuk mengambil barang makanan. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini toko. Lihat tokonya ini. Ini orang ambil beli barang sayur-sayuran, makanan di sini. Tapi untuk masuk ke dalam hanya terbatas, saudara. Hanya terbatas dengan beberapa orang saja. Kita akan lihat nanti. Ini saya akan shopping, saya akan berjalan seberapa banyak orang antri di tempat ini. Ayo kita jalan ke sana. Kemudian antri, orang antri panjang, antrinya sangat panjang semua. Kahit wala po wala. Mereka menjaga jarak 6 feet kalau bisa. Ya, ada juga yang enggak, semua pakai masker. Ini kabel tidak pakai masker. Ini. Social distance itu penting. 6. Ya, inilah dia panjangnya, saudara. Panjang di website. Sampai kira-kira sampai sini panjangnya. Tadi panjangnya melebihi dari sini. Ini suasana di website. Masih banyak orang jalan-jalan. Suasana ini saya berada di stasiun Woodside Train Station, 61 Street. Ini dia. Ini sudah agak
kosong-kosong. Kembali ke sana. Jadi itulah saudara-saudara, semoga sehat-sehat semua, kita tetap stay healthy. Dari New York, so far orang Indonesia yang saya tahu yang meninggal baru 4 orang di New York, dan ada beberapa yang sakit juga. Kita bantu mereka dalam doa supaya mereka cepat sembuh. Jadi inilah saya melaporkan dari New York, daerah yang paling parah terkena COVID-19. Oke, nanti akan sambung lagi di video next. Thank you. God bless you all. Stay home and stay healthy. Bye. Oke guys, jadi segitu aja dulu video kita kali ini untuk bagi-bagi informasi gimana keadaan kita teman-teman yang ada di luar negeri, salah satunya di Amerika guys, ya, salah satunya juga di New York guys. Makasih Mbak Maya, makasih Bang Gesper, Bang Modi Tanker. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.